Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Peluru Petani Milenial Seru. Bersama saya Elok Fadila Alamanda, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas topik mengenai pertanian bioindustri berbasis ramah lingkungan. Nah, pastinya kalian udah pada kepo dong, apa sih pertanian bioindustri itu? Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan kepada sobat peluru yang ada di rumah yang lagi menjalankan aktivitas perkuliahan atau sekolah secara daring, tetap semangat ya dan tetap jaga kesehatan. Nah, langsung aja yuk kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Peluru. Paradigma pertanian untuk pembangunan atau Agriculture for Development menyatakan bahwa pembangunan perekonomian nasional dirancang dan dilaksanakan berdasarkan tahapan pembangunan pertanian dan menjadikan sektor pertanian sebagai motor penggerak pembangunan. Nah, perekonomian ke depan haruslah ditransformasikan dari basis sumber energi berbahan fosil menjadi sumber energi bahan baku baru, utamanya bahan hayati, yang mampu menghasilkan biomasa sebesar-besarnya yang diolah menjadi bahan pangan, pupuk, pakan, dan bahan kimia lainnya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pertanian ke depan harus dibangun dengan konsep model pertanian ramah lingkungan, spesifik lokasi untuk mewujudkan pertanian bioindustri. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat akan diiringi dengan peningkatan kesadaran terhadap penyelamatan dan pelestarian lingkungan. Nah, sobat peluru, udah ada yang tahu belum? Apa sih pertanian bioindustri itu? Aku jelasin sedikit ya. Pertanian bioindustri atau industri pertanian adalah usaha pengolahan sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi industri untuk menghasilkan berbagai macam hasil yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi. Pengolahan itu tidak hanya sebatas pada upaya peningkatan hasil pertanian saja, akan tetapi bagaimana mengelola hasil pertanian menjadi komoditas yang bervariasi, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia yang sebagian besar merupakan para petani. Nah, itu dia sobat peluru pengertian dari pertanian bioindustri. Jadi pada tahu semua kan? Untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu pertanian bioindustri berkelanjutan itu yang bagaimana sih? Nah, konsep pembangunan pertanian masa mendatang memandang lahan pertanian tidak semata-mata merupakan sumber daya alam, namun juga industri yang memanfaatkan seluruh faktor produksi untuk menghasilkan pangan guna mewujudkan ketahanan pangan dan non-pangan yang dikelola menjadi bioenergi, pakan, dan pupuk dengan prinsip zero waste. Dalam sektor pertanian, zero waste merupakan pertanian yang dirancang untuk para petani agar memanfaatkan pengolahan lahan pertanian sekaligus peternakan tanpa limbah. Untuk menekan pencemaran lingkungan, akan lebih baik jika limbah dapat dikelola menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah ekonomis. Prinsip dari konsep bioindustri adalah proses produksi yang mampu menghilangkan dampak polusi dan sekaligus menawarkan berbagai produk yang tidak merusak lingkungan. Jadi konsep ini menyediakan berbagai siklus produk melalui proses produksi yang tidak menghasilkan polusi dan tidak ada akhir dari sebuah produk setelah selesai digunakan, yang pastinya tidak akan menjadi sampah. Seperti pada judulnya yang berbunyi pertanian bioindustri berbasis ramah lingkungan, nah kita akan bahas apa maksud dari pertanian ramah lingkungan. Pertanian ramah lingkungan merupakan konsep model yang bertujuan agar kegiatan ekonomi tidak merusak lingkungan dengan tetap memperhatikan keterkaitan antara ekologi, ekonomi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Manfaat utama dari pendekatan ini adalah pada proses dan inovasi produk dan penciptaan rantai nilai, seperti pangan yang sehat dan aman, sumber daya terbarukan, dan energi berbasis biomasa, yang seluruh proses dan aplikasinya menggunakan sumber daya tanaman, mikroorganisme, dan hewan. Salah satu contoh konsep pengembangan pertanian bioindustri berbasis sumber daya lokal adalah integrasi antara tanaman dan ternak. Lalu, bagaimana pengelolaan tanaman berskala industri melalui pertanian bioindustri? Nah,
Pengelolaan tanaman berskala industri, terutama yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat tani, pada umumnya yaitu salah satunya dengan memanfaatkan tanaman sebagai sumber energi alternatif dengan mengolah tanaman menjadi biofuel. Biofuel merupakan salah satu jenis sumber daya energi yang dapat diperbarui, yang wujudnya dapat berupa padatan, cairan, atau gas yang dihasilkan dari suatu bahan-bahan organik. Biofuel bisa dihasilkan secara langsung dari sebuah tanaman atau secara tidak langsung dari limbah industri, komersial, domestik, atau pertanian. Konsep pertanian bioindustri ini inovatif banget ya. Dari tanaman bisa diolah ke sumber daya energi yang dapat diperbarui. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana keterkaitan antara tanaman dan ternak dalam proses pertanian bioindustri ramah lingkungan dengan prinsip zero waste. Jadi, keterkaitan antara tanaman dengan ternak dalam satu sistem usaha tani terpadu dapat dikembangkan secara berkelompok dalam kawasan pertanian maupun perkebunan. Dengan pola ini, pertanian mendapatkan sumber income dari dua komoditas yang diusahakan. Di samping kemungkinan penurunan biaya produksi baik pada usaha tanaman maupun usaha ternaknya dengan munculnya kondisi saling menunjang di antara kedua usaha komoditas tersebut. Manajemen yang dapat diaplikasikan adalah zero waste. Sebagai contoh, limbah ternak berupa kotoran yang dapat diproses menjadi kompos untuk memperbaiki produktivitas lahan agar tanaman yang ditanam nantinya dapat berproduksi dengan tinggi. Penurunan produktivitas lahan merupakan masalah yang dihadapi petani. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan penyediaan pupuk kandang yang dikuasai petani, keterbatasan ketersediaan pakan ternak, dan permasalahan lingkungan. Sistem integrasi tanaman ternak sangat penting dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan bahan organik dan peningkatan produktivitas lahan. Pengembangan sistem integrasi tanaman ternak dalam sistem bioindustri pertanian berkelanjutan merupakan strategi usaha pertanian ramah lingkungan dalam mewujudkan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan. Wah, keren banget kan? Pertanian bioindustri ramah lingkungan ini dengan konsep zero waste sangat-sangat berkaitan. Karena yang tadinya kita memelihara suatu ternak, nanti kotorannya dapat dijadikan pupuk, nanti pupuknya bisa digunakan untuk tanaman yang nantinya tanaman tersebut dapat kita jadikan pakan ternak. Wah, ini suatu prinsip yang harus diterapkan di Indonesia. Apalagi bagi peternak-peternak yang biasanya kesulitan dalam mencari pakan ternak ataupun pembuatan pupuk kandang. Cocok banget nih. Nah, akhirnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu apa dan bagaimana peluang dan tantangan untuk pertanian bioindustri ke depannya. Nah, peluang dan tantangan pengembangan sistem pertanian bioindustri untuk menghasilkan bahan pangan dan non-pangan, khususnya bioenergi, harus dilandasi pemahaman kesaling terkaitan pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pembangunan pertanian bioindustri di lokasi pertanian, di samping dengan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan oleh karenanya, peningkatan kesejahteraan petani juga menjadi motor penggerak sektor ekonomi lainnya yang meningkatkan PDB nasional dan terutama menjadi sektor yang dapat menampung tenaga kerja yang melimpah di sektor pertanian saat ini. Pembangunan sistem pertanian bioindustri terpadu yang dilaksanakan dengan memperhatikan daur ulang biogeokimiawi nutrisi tanaman dapat mendukung ekosistem yang harmonis dan menyediakan jasa lingkungan secara berkelanjutan. Itu tadi yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kali ini mengenai pertanian bioindustri berbasis ramah lingkungan. Nah, gimana nih Sobat Peluru? Ada yang tertarik nggak untuk menjalankan pertanian bioindustri berbasis ramah lingkungan? Yang pastinya menggunakan prinsip zero waste ya. Kalau buat saya pribadi tertarik banget nih, karena pertanian bioindustri ini sangat inovatif dan bisa memutar suatu siklus dalam usaha pertanian. Sehingga nantinya usaha pertanian tersebut dapat menerapkan prinsip zero waste. Tertarik banget nih. Boleh dicoba.
Oke, untuk Sobat Peluru semuanya, terima kasih telah mendengarkan podcast Peluru. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, sampai bertemu di podcast Peluru selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.